Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya saya pengen berterima kasih kepada responden karena udah ingin diwawancara ya di malam hari ini. Jadi kami ingin mewawancarai sedikit dan meminta pendapat mengenai angka kriminalitas dan pendapat Anda terkait kasus penanganan kriminalitas di Indonesia. Jadi boleh sebelumnya diperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama aku Berliana Dharma dari jurusan Sekolah Bisnis IPB Angkatan 59. Oh, berarti Dah, itu panggilannya aja. apa tuh? Panggilannya Berlin. Oke, Mbak Berlin. eh menurut menurut Mbak nih, pendapat Mbak apa sih? Gimana sih pendapat Mbak tentang peningkatan angka kejahatan yang terjadi di negara ini dalam beberapa tahun terakhir? Peningkatan kejahatan di negara ini berarti di Indonesia ya, kayak progresnya sangat cepat jika dibandingkan sama penanganannya sih. Kayak sekarang pas COVID kemarin kan kita lebih banyak menggunakan internet, dan kejahatan di internet tuh sangat, progres perkembangan kejahatannya tuh juga sangat cepat gitu. Sedangkan kita dalam penanganannya masih sangat lambat gitu. Oh, berarti eh, dibanding penanganannya masih lebih banyak ininya ya, masih lebih banyak angka kriminalitasnya ya. Mm-mm. Nah, Nah, kalau dari Mbak Berlin sendiri nih, pernah nggak ngerasain kriminalitas itu? Pernah nggak kemalangan? kalau dari aku sendiri pernah sih waktu itu kehilangan handphone. Jadi waktu itu aku ada event gitu di SMP. Jadi aku lagi beli minuman gitu di depan SMP-nya, dan aku bawa tas kecil gitu kan buat handphone. Nah, terus tiba-tiba pas balik ke sekolahnya, HP aku tuh udah nggak ada dan resletingnya tuh kebuka gitu. Tapi aku nggak sadar sama sekali. Hmm, berarti mungkin itu ada pencopet ya yang tiba-tiba ngambil HP Mbak Berlin. Mm-mm. Nah, terus itu Iya. penanganannya gimana? Penanganan awalnya yang Mbak Berlin lakukan setelah sadar nih kehilangan handphone. Waktu itu aku langsung nanya teman buat ngelacak HP-nya sih. Terus aku coba hubungin yang ngambil HP-nya tuh ngangkat teleponnya waktu itu. Nah, terus habis itu nggak lama habis itu baru handphonenya tuh off kan. Nah, terus aku minta bantu temen aku buat ngelacak, udah nggak bisa lagi. Terus ya udah, itu aja sih. Udah pasrah. Hmm. Nah, kan dilacak nggak bisa nih. Ada nggak inisiatif Mbak Berlin untuk melapor polisi atau ke pihak-pihak berwajib gitu? Untuk ngelapor ke pihak berwajib nggak ada sih, karena kayak uh, ribet juga untuk kesananya, untuk ngurus berkas-berkasnya, dan aku masih SMP kan, jadi Hmm. ya kayaknya terlalu ribet aja sih menurut aku. Oh gitu. Nah, kalau misalnya Mbak Berlin nggak lapor polisi itu, misalnya ada nggak Mbak Berlin share gitu tentang info kehilangan di sosial media atau semacamnya? Waktu itu ada, uh, tapi cuma di sosial media doang, kayak di Instagram doang sih, Hmm. Itu ke dan Instagram ngubungin siapa? beberapa teman. Instagram teman aku, Instagram aku juga, karena aku login di handphone temen. Hmm. Nggak ada gitu ke apa namanya Instagram Instagram kedaerahan misalnya info Padang atau info Oh, Bandung gitu. waktu itu nggak ada sih, soalnya kan itu pas SMP masih kecil. Hmm. Nah, kalau harapan dari Mbak Berlin nih, sebaiknya penanganan kasus-kasus kayak gini nih gimana ke depan? Kalau dari pengalaman aku sendiri itu, yang penting menurut aku itu efisiensi waktunya sih, karena kan waktu itu berdasarkan pengalaman aku habis ke kecopetan itu, kayak masih ada beberapa hal yang harus aku urus. Jadi untuk ke kantor polisi juga
akan memakan waktu yang lama kayak gitu. Mungkin ada nanti someday ada inovasi dalam penanganan kasus gitu tuh yang lebih efisien. Mungkin dari ada platform yang bisa kita gunakan untuk melaporkan itu ke pihak berwajib. Tapi yang bisa kita dari tempat kita kejadian, jadi nggak harus nunggu waktu untuk ke kantor polisinya kayak gitu. Itu kan kalau misalnya dari penanganan dari pihak kepolisiannya itu berarti di efisiensi di administrasinya ya Mbak Berlin ya. Nah, kalau misalnya Iya. dari masyarakatnya nih gimana sih supaya bisa turun tangan menurut Mbak Berlin? Apakah masyarakat harus turun tangan juga apa nggak perlu? Kalau menurut aku sendiri kayak kalau misalnya itu terjadi di suatu lingkungan, mungkin kan kita nggak terlalu heboh. Jadi masyarakat tuh kurang melek akan sekitar juga kan. Soalnya sekarang kan ada distraksi uh, handphone. Mungkin kalau itu bisa diakses di handphonenya yang itu mereka gunakan, mungkin lebih efisien sih menurut aku. Gitu. Oke. Ya, semoga kejadian yang sama nggak terulang lagi ya sama Mbak Berlin ya. Semoga. Amin. Nah, terima kasih ya Mbak Berlin udah nyempatin waktunya untuk sesi wawancara malam hari ini. Sama-sama. Terima kasih Ya, kembali. oke, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.